manajemen, ya sudah keluar begitu saja. Iya, Gitu ya. iya, keluar gitu aja nggak ada Tahun basa-basi. Ya tahun 2017, 2018 bahkan masih dalam ikatan kerja harusnya dia pun sudah kan saya bilang dia main ke depan rumah. Adalah salah satu orang yang berpengaruh, dia main ke rumah dia, ini rumah saya. Ini tempat tinggal saya, di sebelahnya Arzetti Bilbina, di depannya rumah Indo, sering ada kumpul-kumpul segala macam, dia lewat-lewat aja. Bahkan dia mempengaruhi talent saya untuk keluar dari manajemen saya. Talent saya ya merasa bahwa saya baik-baik aja sama dia, dan dia juga nggak kenapa-napa, dia malah mengadu ke saya gitu. Saya ingat banget waktu itu. Saya sempat terus terang, saya memang sempat menghabiskan hari-hari saya dengan nangis, karena buat saya saat itu kenapa yang saya bangun susah payah, ngembangun kepercayaan itu kan susah ya. Ngembangun satu kepercayaan untuk orang memberikan program pekerjaan itu bukan hal yang mudah gitu kan. Kita butuh komposit, butuh pengalaman gitu. Bukan hal yang mudah dipatahkan oleh kehadiran seseorang yang dengan seenaknya gitu. Tapi memang saya sih wajar saja ketika orang percaya kepada sosok Reza, karena dia cara bicaranya memang dia bagus, tertata, santun, bicara agama paham, bicara politik paham, apapun gitu. Makanya saya bilang ini anak smart gitu loh. Tapi smartnya tidak dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik gitu sih. Berarti kalau dihitung-hitung total kerugian mungkin yang bisa dikatakan Reza yang memodusi Bunda untuk mungkin pinjam itu berapa? Dengan orang-orang dengan orang-orang yang link saya ya. Secara pribadi Bunda mungkin. Yang ke pribadi, kalau yang pribadi saya bilang bahwa yang untuk memproduserin 2 anak ini, kalau itu tidak, saya lupa itu salah saya main transfer saya lupa, karena ada yang langsung ke Reza, ada yang langsung misalkan Mbak tolong beliin anak-anak baju ini segala macam, kalau beliin gitu, udah beli aja. Itu sebenarnya saya tidak boleh mengungkap ini karena itu kesalahan saya, kelemahan saya, tapi itu terjadi, itu faktanya ada. Nah itu ya Mas, 2 artis, terus kemudian dia juga kan, Reza tahu sendiri seleranya Reza kan, beli baju juga nggak mungkin beli yang murah. Mana, Bu? Ya hampir lah. Sama yang link Bunda itu Yang link, wah saya mendengar ceritanya aja udah ada yang 700, ada yang 500, ada yang film gitu. Itu nggak tahu deh jumlahnya berapa gitu. Tapi kan saya juga tidak bisa masuk ke ranah itu karena orang tersebut sudah percaya sama Reza. Orang yang saya bawa, bukan saya orang yang pertama, mereka percaya gitu. Jadi saya bukan mau mensyukuri, tapi saya hanya bilang bahwa ya segala sesuatu itu akan terjawab pada waktunya, itu aja. Tapi saya hanya konsen ke saya yang 35 juta ini dan sudah dibayarkan Kanu. Tapi bukan Reza yang membayarkan, tapi ini Mas Kanu gitu. Nah ini sedikit Bun, mungkin bisa dikasih lihat 2017. Jadi ini sebenarnya bukan hutang 2017, hutangnya hutang dari 2012, 2013. Itu tapi utang apa tuh Bun, kalau bisa dikatakan? Ada pekerjaan, ada pekerjaan saya mencarikan sponsor. Ini pun sebenarnya tidak harusnya, nggak sejumlahnya, harus lebih besar dari ini, tapi karena kondisinya dia sudah habis, uang hak saya sudah habis, ya udahlah saya bilang 35 aja gitu kan. 35 aja, oke, saya bayar nanti kalau ada pembayaran masuk dari project ini gitu loh. Project yang memang orang-orang saya juga, begitu project itu dapat dia boro-boro dia mau ketemu saya aja enggak gitu kan. Ya, akhirnya saya pada saat itu saya membutuhkan, saya ada kondisi keperluan yang harus saya bayarkan, terus kemudian ya saya akhirnya membuat ini kan tulisan tangan siapa? Saya Bunda sendiri. ini kan 2017 sebenarnya, ini uang saya dari tahun 2013, bukan 2012 ya, 2013 gitu. Ya ini dibayarkan sama Kanu secara mencicil ini. Berapa kali ya? Di 35 ya, tahap 1 5 juta, termin 2 10 juta, termin 3 10 juta, termin 4 10 juta, 35 pas gitu. Udah selesai, cuman memang ada tanggal yang mundur lah gitu, ada mundur, tapi ini hanya tulisan. Mas Kanu menandatangani ya, kita di Lebak Bulus. Reza bilang datang, nggak datang. Padahal dia bilang saya mau datang. Oke, datang, nggak datang. Nah, sudah. Boleh sedikit Bun pamerin tulisan yang jelas. Itu 2017 sih. Iya, tapi ini sebenarnya uang saya yang dari tahun 2013. Jadi 4 tahun loh. Ya, 4 tahun. 4 tahun dan baru dibuat ini tulisan 2017 ya. 4 tahun karena menagih-nagihnya juga kan ya mengalami kesulitan kan. Dan Mas Kanu ini. Mas Kanu pada saat itu sebagai apa pada saat itu?
Enggak, Mas Kanu itu setahu saya dia hanya mensupport Reza aja. Mungkin dia sponsor ya atau apa, karena pada saat Reza juga melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu dari saya, dia juga mensupport. Oh iya, ada lagi satu kekecewaan saya, ini bukan perkara uang tapi masalah pertanggungjawaban. Hari itu dia harus ke satu tempat ke daerah Cianjur. Itu memang sudah harus pekerjaan itu dari saya. Dia malah uangnya sudah diterima kan, uang sudah diterima. Dia malah pergi ke Singapura loh. Jam 2 malam saya nggak dianggap. Tahu-tahu saya postingan Singapura, tega. Itu saya udah sampai saya ingat banget Mas Risna malam itu juga jam semua subuh saya bilang wah parah gitu. Sampai sharing sama Mas Risna, sharing sama Mas Nina Yohan, saya bilang ini saya harus gimana gitu loh. Ya mau gimana, orang yang take off terus setelah pulang biasa aja. Sorry Mbak, aku lagi pusing. Ya nggak bisa gitu dong. Komitmen itu kan harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Coba bayangkan kalau saya kena teguran gimana. Dia memang sering seperti itu ya. Katanya sih juga hal-hal kecil yang saya dengar kalau misalkan ada janji pekerjaan, meeting misalnya, tiba-tiba dia bisa membatalkan deadline last minute gitu loh. Itu Bunda setelah sadarnya dan tahu bahwa wah ini nggak benar nih, ditipu, itu dia memang selalu memberikan modus-modus untuk meyakinkan. Saya sih nggak pernah merasa ditipu atau saya berani menjas ditipu. Kalau saya melihatnya ini bukan dia menipu ya, tapi lebih kepada dia action di awal. Nih caranya Reza nih kayak gini, action di awal dengan kepandaian dia dalam melobi, kemudian orang tertarik, kemudian menyerahkan uang, kemudian dia tidak mengerjakan secara tuntas. Ya mungkin kalau misalkan masuk dalam kategori menipu saya kurang paham, tapi ya itulah Reza yang saya tahu. Tidak ada pekerjaan yang dia kerjakan secara tuntas. Tapi dia juga sebenarnya ada sisi baiknya gitu loh, dan harus diakui lah sama teman-temannya, manajernya atau semua. Ketika Reza mendapatkan uang, dia biasanya akan mengajak teman-teman itu ke ya mall, makan-makan yang enak, ya kayak gitulah, dan mereka juga semua dibayarin gitu. Saya juga nggak buang loh, saya juga pernah tapi itu sebenarnya sih bukan saya ditraktir ya, tapi memang itu fee saya gitu loh. Tapi dia ya termasuk orang yang royal lah Reza itu, dan gaya hidup yang memang prestisnya itu harus dia jaga banget. Misalkan dia harus datang ke satu acara, dia kayak kita pernah ke acara ke desa lah, pedalaman banget tuh daerah Cianjur Selatan, dia pakai apart. Itu kalau nggak salah yang fasilitasi apart tersebut Mas Kiki. Saya bilang kok pakai apart ya, seharusnya kita ke daerah ini mensederhanakan cara gitu kan, apalagi kalau kita nggak ada ngapain diada-adain, kan mahal sekali. Tapi kan ya dia seperti itu kan orangnya, kayak beli mainan-mainan tuh yang mahal-mahal itu, yang robot-robotan apa, kan dulu pernah masuk media. Jadi memang caranya Reza dalam dalam memaintain hidupnya itu memang dia sudah terdidik mewah sepertinya seperti itu. Sekarang masih komunikasi atau sempat komunikasi? Enggak, saya sih gini, ada dua hal gitu. Tadi kebetulan sahabat yang mengetahui semua ini dari awal pekerjaan saya dengan Reza sampai menghubungi saya gitu loh. Karena Reza ini kan smart ya orangnya. Ada dua hal yang bukan saya khawatirkan, saya punya prediksi. Reza bisa saja berpikir bahwa kita ini, saya, Kanu atau siapapun yang tampil hari ini, juga ada yang namanya Cleopatra ya katanya tampil, yang mengungkapkan dia menjadi korban Reza juga banyak sekali kan. Di TikTok saya juga banyak yang DM saya. Saya khawatir bahwa Reza menganggapnya ya hanya orang-orang yang maaf ya pansos. Tapi kalau misalkan pansos, saya kira saya tidak layak di ranah itu, karena satu, pertama saya orang di belakang layar gitu, dan saya orang tahu saya bukan orang yang pansos. Ya saya hanya mau supaya di luar sana gitu loh, kita semua bisa melihat sesuatu dengan cara cerdas. Ketika Reza hadir tampil menceritakan kesedihannya, kemudian semua orang appreciate, semua orang empati. Mas Anang menawarkan dia bekerja, Raffi Ahmad memberikan support dan semua. Sementara di lain sisi orang-orang yang tersakiti oleh Reza kecewa dong pasti. Sosok ini tampil dan orang memuji-muji, sementara kita menangis-nangis nih, bahkan ada yang terseok-seok gitu kan. Nah itulah sebabnya saya tampil untuk membenarkan satu keadaan yang seharusnya memang saya bilang benar gitu loh. Jadi saya juga minta maaf sama Reza, nggak ada niat apapun, karena sebenarnya saya secara pribadi saya sudah ikhlas. Kemudian
saya juga nggak niat sedikit pun untuk melaporkan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, katanya dia mau melaporkan. Saya nggak ada niat ke Kenapa, Bu? sana. Artinya kan kalau tadi Bunda cerita banyak kerugian sekali kan, tidak hanya materi juga, bahkan link gitu. Karena saya tahu dia tidak ada uang. Kalaupun dia ada uang, istiqam bizigo, datang pergi lagi. Terus saya nggak mau memaksakan dia seperti itu terus membayar saya kalau dia cari lagi dengan meminjam orang. Dosa juga saya, ya kan? Kan saya tahu untuk menutup gali lubang tutup lubang. Kalau saya seperti, tapi saya terima kasih banget nih untuk Mas Anang, terus Mas Raffi Ahmad dan semua yang akan memberikan pekerjaan, memberikan kail ya, memberikan Reza untuk berkarya lagi. Lanjutkan aja, jangan berhenti karena kita tampil. Kenapa? Dengan Reza mendapatkan pekerjaan, kepercayaan lagi, mudah-mudahan ini kan semua sudah bicara nih. Mudah-mudahan dia menyadari rezeki yang dia dapat dari karya-karyanya yang sekarang akan dia mungkin dia mulai kerjakan bisa membuat dia untuk peduli mencicil yang memang di dalam rezeki Reza itu ada hak orang lain, gitu loh. Kalau saya berpikir gitu. Yang lain-lain lah yang sampai kata Mas Kanu sampai jatuh sampai kondisinya bayar token aja nggak bisa. Nah, tolonglah itu diutamakan gitu. Saya juga berharap mudah-mudahan saja yang sudah berniat baik terhadap Reza jangan sampai berhenti, tetap lakukan aja. Ya, manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Saya yakin sekali kalau ketika manusia sudah dibuka seperti ini, sebenarnya kan Allah sayang loh selama masih di dunia, ke apa ya, ibaratnya bukan aib ya, tapi hal-hal yang sebenarnya tidak baik itu dibuka. Kalau menurut saya itu cara Allah yang begitu sayang gitu loh ya, cara Allah begitu sayang. Dan kita semua manusia, nggak ada yang nggak berdosa, semua manusia itu berdosa gitu loh. Kita semua, saya semua, kalian, jadi nggak usah akhirnya jadi malu, minder, atau malah berbuat lagi, mencari kesalahan baru lagi. Mudah-mudahan stop yang kemarin-kemarin, karena tujuan saya bicara juga untuk menstop supaya Reza tidak lagi melakukan hal yang sama. Kemudian kesempatan yang baik saat ini, semua musisi, semua fresh sama dia, manfaatkan dengan sinergi yang baik biar kamu dapat rezeki dan kamu bisa memberikan lagi, kembalikan lagi hak orang-orang lain. Itu sih kalau Tapi saya. Bunda sendiri percaya nggak sih, Bu, dengan viralnya dia yang menjual kesedihan, menjual kebangkitan? Ya, orang Indonesia ini kan memang selalu empati dengan hal-hal kesedihan. Padahal kalau mau, jujur ya, kalau mau, saya ini orang di belakang layar yang bekerja total untuk seorang Reza Herlambang. Waktu itu juga ada Mas Krisna dan lain-lain. Mereka tahu banget perjuangan saya. Saya seorang single parent loh ya, bekerja siang malam. Mereka tahu, mereka mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar loh. Sejumlah uang dari hasil pekerjaan saya. Terus kemudian saya nggak mendapatkan hak saya, ya kan? Sebenarnya yang sedih siapa, ya kan? Yang sedih siapa? Dan kalau saya mau gitu, saya kan kenal teman-teman media, teman-teman kalian, saya bisa loh menjual kesedihan, tapi saya malu, saya seorang perempuan, saya juga pernah mengalami titik-titik zero gitu, saya pernah mengalami titik-titik zero, saya kehilangan tinggal, ya banyak lah, karena melakukan pekerjaan yang berkaitan juga dengan Reza, dengan beberapa artis, tapi ya dulu juga dengan Mbak Imbong itu, tapi kan saya tidak pernah mau menunjukkan itu, jadi saya menganggapnya kok cengeng banget ya jadi laki-laki gitu loh. Ya, jangan sudah terpentok oleh satu keadaan di mana dia diburu oleh beberapa orang, kemudian sudahlah, mendingan saya tampil dengan menceritakan kondisi saya sudah zero. Seharusnya nggak begitu. Seharusnya ketika dia diburu oleh Mas Kiki tidak di blok, bicara aja apa adanya, ya kan, tidak harus di blok, bicara aja apa adanya gitu loh, sama semua yang mencari Reza. Kalau saya emang nggak mencari sih, saya nggak mencari, karena saya selalu berpikir gini Mas, teori saya ketika pintu rezeki kita ditutup di satu pintu oleh niatan, pasti pintu-pintu rezeki yang lain terbuka, dan alhamdulillah gitu loh. Saya nggak terseok-seok gitu loh, saya nggak, biasa aja gitu, dan ya ada pernah mengalami titik zero juga kayak Reza ada, tapi itu semua kan bisa diatasi, padahal saya perempuan loh ya. Jadi saya sih ngelihatnya Reza bukan menjual kesedihan, tapi lebih kepada dia sudah berada di titik nadi zero dan sudah tidak punya lagi kemampuan untuk menghadapi orang-orang di sekelilingnya yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau menurut saya gitu. Akhirnya dia paham bahwa dunia entertain di Indonesia ini, negeri kita ini kan selalu empati dengan hal-hal yang kesulitan. Ya, dia lakukan itu karena dia memang smart gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita tahu bahwa sebenarnya kita buka hal ini pasti dampaknya ini, dia nggak akan lakukan itu. Gitu loh. Ya kan, wajar loh kalau saya melihat Mas Kanu itu wajar melakukan ini, karena
dia tampil warafiri orang mengagungkan, tapi saya ini gimana gitu kan. Wajar, saya kira wajar. Makanya ketika saya harus bicara ini kan Mas kan udah tek-tek saya segala macam, saya mikir loh, udah 3 kali mikir, ya mohon maaf bukan ria ya, saya sampai sholat istihara, saya mohon ya Allah apakah saya buka juga apa ini, udah saya buka bismillah gitu. Dan saya sih tenang aja. Banyak orang juga bilang hati-hati loh, Reza ini kan punya kepintaran lain gitu loh ya, mau secara logika atau apapun dia tuh pinter karena bisa membuat orang luluh, bisa membuat orang jadi kayak oh ya saya bukannya nggak percaya ya Mas, saya percaya pada Allah gitu loh, saya yakin banget, masa sih gitu loh kita percaya udahlah satu gitu. Jadi saya nggak percaya dengan hal-hal yang kan ada yang bilang dia ada ilmu inilah ilmu itu, bukan nggak percaya, memang ada, tapi kita kalau nggak yakin ya nggak akan kena, itu aja sih. Terakhir Bun, ketika viral tadi Bunda mengatakan menjual kesedihan, ada indikasi netizen bilang ini salah satu rencana atau mungkin udah dia atur bahwa dia akan mengeluarkan single lagi untuk tampil lagi, tanggapan gimana? Saya juga sempat kaget tadi juga di komen-komen saya di TikTok, saya banyak komentar kayak gitu kan, seperti kayak settingan gitu ya atau apa gitu. Aduh kalau saya demi Allah saya nggak pernah ketemu Reza. Terakhir komunikasi soal arisan itu 2018, saya nggak pernah ketemu dia. Bahkan ketika ibunya meninggal aja saya kepikiran pengen DM dia, kok nggak jadi terus gitu loh. Jadi nggak kalau saya nggak ada arah ke sana, nggak ada. Saya yakin murni ini tidak. Gitu, ini memang benar-benar kasus ya yang memang terungkap. Terus kemudian memang saya melihat TikTok Reza juga saya lihat sudah mulai aktif dengan nyanyi-nyanyi ya di TikToknya, happy banget lagu-lagu lamanya dinyanyikan lagi. Ya mungkin Rezanya sendiri yang menciptakan itu ya, kita nggak tahu ya. Nah tapi mungkin tiba-tiba nih semua mengalir aja, semua kan mengalir gitu loh. Kayak saya kan posting TikTok tiba-tiba yang DM saya banyak, Mbak saya juga korban, saya korban loh. Kok udah banyak speak up ya gitu, saya jadi bingung gitu loh, saya bingung saya harus ngomong apa ya gitu, ya udah saya speak up aja, saya jadikan dia sebagai konten. Oke. Kalau saya sih berharapnya gini, Reza jangan hilang, klarifikasi, kita kalau perlu kita temuin sama-sama, kan semua udah pada tahu bahwa Reza dalam kondisi kita zero, mobil aja nggak ada segala macam, masa sih Mas Kiki mau memaksakan ayo lo bayar 1 M langsung gitu, enggak kan. Kalau saya bilang kalau memang masih ada rezekinya saya dari yang saya tidak hitung itu mau dikembalikan, alhamdulillah masih ada hak. Tapi kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa lah Mas, artinya rezeki nggak kemana. Bukan berarti saya banyak uang, enggak, saya juga kalau manusia kan kadang-kadang juga lagi kekurangan uang tuh apa segala macam ada, tapi kan saya tidak mau membuat Reza jadi nanti mencari lubang baru lagi gitu. Karena kan saya dengar juga wah udah semua lah pinjol apa segala macam, aduh kan kasihan juga. Buat Reza tanya, Saya takutnya dia under pressure gitu loh ya. Buat Reza jangan Mbak berharap ya, kita yang pernah ketawa bareng, kita pernah nangis bareng, karena kita satu bintang ya Zaya, kamu 3 Desember, Mbak 8 Desember, sedikitnya Mbak pernah merasa kamu sebagai adik Mbak, walaupun kamu gak silaturahmi sama Mbak paham banget karakter Reza, paham, sangat paham. Reza jangan menganggap Mbak membenci Reza atau semua ini seperti hukuman buat Reza, enggak. Semua masih bisa kita bicarakan, semua masih bisa kita carikan solusinya, dan Reza harus bersyukur karena banyak sekali yang empati sama Reza, yang appreciate sama Reza. Cuman saran Mbak satu, setelah Reza dapat rezeki lagi, tolong diutamakan yang menjadi hak orang lain ya. Dan sederhanakanlah hidup, karena orang respect bukan karena kita punya sesuatu yang barang branded, mobil yang mewah. Orang respect karena attitude kita dan sikap kejujuran kita. Itu pesan Mbak sama Reza ya. Cukup. Iya. Rumahnya yang lama? Iya lama, yang pernah ada nggak sih orderan yang ini? Di mana Bun? Alamatnya Bun? Bintaro. Sebenarnya kamu tahu, tapi kan dia bilang nggak tahu ya. Kamu mau telepon yang namanya ada manajernya dia, Didi. Dia tuh manajernya loh. Yang sekarang? Mas Didi tuh nggak sih, Mas Didi mantan